Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, segera setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus menjelaskan bahwa ia adalah Mesias yang berbeda, bukan Mesias yang akan mengubah dunia menjadi surga secara instan, seperti yang dikatakan oleh tradisi Yahudi. Tidak, Yesus telah menemukan dalam tradisi bahwa Mesias akan menempuh jalan hamba yang menderita, dari Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Ia akan memperoleh kemuliaan setelah menderita. Petrus mencoba membuat Yesus berubah pikiran. Reaksi Yesus sangat keras. "Engkau adalah batu sandungan bagi jalanku, karena engkau tidak berpikir seperti yang dipikirkan Allah, tetapi seperti yang dipikirkan manusia." Yesus menjelaskan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus tidak berbicara tentang kehidupan biologis kita, tetapi tentang jiwa kita. Titik dalam kepribadian kita, di mana hubungan kita dengan Allah berada. Apakah misi Yesus? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menunjukkan bahwa Bapanya adalah Allah yang penuh belas kasihan, bukan Allah yang murka dan balas dendam seperti yang diajarkan oleh orang-orang sejamannya. Yesus akan menemukan orang-orang sejaman yang sama dalam perjalanannya untuk mendapatkan jiwanya. Mereka akan menjadikannya seorang hamba yang menderita. Yesus mengetahuinya. Dalam pasal-pasal sebelumnya dari Injil Matius, kita telah mendengar beberapa kali bagaimana reaksi mereka terhadap cara hidup Yesus. Saudara-saudari, bagi Yesus pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita dapat mempertahankan jiwa kita, panggilan kita untuk menyelamatkan orang lain, ketika hal itu harus mengorbankan jiwa kita sendiri, mengorbankan nyawa kita sendiri. Justru ketika hal itu mengorbankan nyawa kita sendiri, kita harus menunjukkan bahwa belas kasihan, pengampunan, dan iman lebih penting daripada itu semua. Sungguh luar biasa bahwa Yesus menyebut dirinya Anak Manusia. Hal ini merujuk pada penglihatan dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama. Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Seorang seperti Anak Manusia datang dengan awan-awan di langit, dan ia naik kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Saudara-saudari, itulah gambaran yang Yesus lihat di hadapannya ketika ia menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Yesus melihat dirinya sebagai gabungan dari 3 gambaran dari Perjanjian Lama: Mesias,
hamba yang menderita, dan anak manusia. Tanpa sadar, Petrus mencoba untuk menghapus gambaran hamba yang menderita. Namun seperti yang kita semua tahu, gambaran itu sangat penting, karena kita masing-masing menempuh jalan hamba yang menderita dari waktu ke waktu. Dan disinilah Yesus menjadi penuntun kita. Kapanpun itu terjadi, pikulah salib itu dan berpeganglah pada belas kasihan, pengampunan, dan iman. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.